Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat dan semangat. Semoga damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kita. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18 demikian. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kuasa iblis berbalut meninggikan Allah. Saudara-saudara, kemarin kita telah mendengar bagaimana pelayanan perdana Paulus di daerah Eropa membuahkan hasil yang manis. Seorang perempuan saleh bernama Lydia membuka hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Bahkan ia memberi diri bersama keluarganya dibaptis. Bahkan rumah Lydia menjadi basis pelayanan Paulus di kota Filipi. Dari rumah seorang perempuan inilah yang saleh, pekerjaan Allah mulai menyebar ke benua Eropa. Dia adalah seorang dari daerah Tiatira, sekarang adalah daerah Turki. Tetapi dia telah mengenal agama Yahudi dan memeluk agama itu. Betapa hebatnya Tuhan telah mempersiapkan jalan sehingga orang-orang Yahudi di perantauan dengan giat membawa bangsa-bangsa lain untuk menjadi Yahudi. Setelah mereka mengenal agama Yahudi, mereka akan dengan mudah memahami penjelasan tentang Sang Mesias yang telah dinubuatkan di dalam ajaran Yahudi. Lydia dibaptiskan dan ia menjadi orang Kristen pertama di benua Eropa. Tantangan juga mulai menghadang pelayanan Paulus di sela-sela keberhasilannya untuk memberitakan Injil di Filipi. Tantangan itu datang dari seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung dan berhari-hari mengganggu dan mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Sebuah keributan yang akan membuat orang bingung, apakah ia berasal dari Allah atau dari setan? Sebab orang-orang itu telah mengenal siapa perempuan ini yang telah bekerja sebagai petenung. Dan orang-orang telah membawa hasil dari apa yang telah ia lakukan. Seorang perempuan yang kerasukan setan terus berteriak-teriak dan mengganggu Paulus ketika dia sedang mengajar. Maka Paulus pun dengan tegas dan keras menengking roh tenung itu sehingga keluar dari hamba perempuan itu. Saudara sekalian, menariknya, mengapa Paulus menengking suara perempuan ini? Bukankah ia baik karena sedang memuliakan Tuhan? Saudara perhatikan ucapannya di ayat yang ke-17 tadi. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Apakah kalimat seperti ini dari setan? Bukankah kalimat ini sepintas meninggikan Tuhan? Saudara, inilah strategi yang paling hebat dari setan. Dia membuat dirinya tersamar atau terbalut ke dalam hal yang rohani. Jelas bahwa perempuan itu mempunyai roh tenung. Dan roh tenung secara harafiah adalah roh piton. Seorang yang dirasuki roh piton dianggap mendapat ilham dari Apollo, yakni dewa yang dikaitkan dengan ramalan. Gadis ini dirasuk setan dan ucapan-ucapannya yang tidak terkendali dianggap sebagai pesan-pesan dewa. Juragannya memanfaatkan keadaan itu untuk memperoleh keuntungan dari ramalan-ramalannya. Sebagaimana ada roh jahat yang mengenali Yesus sebagai yang kudus di dalam Markus pasal 1 ayat 24, demikian juga roh jahat yang satu ini mengenali kuasa ilahi yang ada dalam Paulus dan rekan-rekannya. Tuhan Yesus dan Paulus sama-sama mengusir roh yang memasuki dan merasuki kedua orang ini. Walaupun kedengaran kalimat yang diucapkan meninggikan Allah, tapi tetap kalimat itu bukan dari roh Allah, sehingga tujuannya bukan untuk memuliakan Allah, tetapi orang-orang telah memanfaatkan petenung ini untuk mendapatkan keuntungan dari ucapan-ucapannya.
Apa tujuannya? Jelas bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita belajar bahwa tidak semua hal-hal rohani lahir untuk meninggikan Tuhan, tapi untuk menarik keuntungan sendiri. Dan hal inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus dan Paulus. Tidak semua seruan yang meninggikan Tuhan adalah Roh Kudus. Setan bisa menyamar dalam memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Setiap pekerjaan yang penuh kuasa dan kekuatan dari Tuhan pasti akan dipalsukan iblis. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati di dalam melihat fenomena apapun di dalam gereja. Setiap hal yang mengganggu keteraturan, kesopanan, ketenangan, dan kegentaran kepada Allah harus diwaspadai. Roh Kudus tidak akan mengacaukan apapun yang teratur. Roh Kudus tidak akan menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang cemar dan rusak. Roh Kudus tidak akan membuat apapun yang menyebabkan orang tidak lagi gentar dan takut di dalam beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku, apa motivasi di balik semua ucapan-ucapan rohani yang kita katakan? Seperti puji Tuhan, haleluya, amin. Apakah ini tidak diucapkan hanya karena latah saja dan ikut-ikutan, tetapi bukan dari hati yang tulus untuk meninggikan Tuhan? Apakah semua ucapan-ucapan ini tulus mengagungkan Allah? Apakah motivasi di balik tindakan-tindakan rohani yang kita lakukan, seperti duduk beribadah di gereja, membawa persembahan, menolong orang lain, bernyanyi meskipun nyanyiannya sangat enak untuk didengar? Apakah tulus untuk meninggikan Tuhan atau sedang meninggikan diri sendiri? Sebab semua ini bisa juga datang dari kuasa kegelapan yang menyamar atau berbalut karena ingin mencari keuntungan pribadi. Kiranya Tuhan menolong kita semua, saudaraku, semakin memurnikan pelayanan-pelayanan kita, agar semua dapat menjadi alat yang sungguh untuk meninggikan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami dengarkan sebelum kami jauh berjalan melintasi hari ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, kuatkan kami supaya segenap pelayanan-pelayanan atas nama Tuhan yang kami lakukan sungguh-sungguh tulus dari hati kami untuk meninggikan dan memuliakan Dikau. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewaspadai pelayanan-pelayanan rohani yang sesungguhnya berasal dari kuasa kegelapan yang berbalutkan kuasa rohani untuk meninggikan Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan yang tulus untuk meninggikan Allah. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami mewaspadai segala kuasa iblis berbalut meninggikan Allah di sekitar kehidupan, pekerjaan, penyembahan, dan pelayanan-pelayanan kami. Pada pagi ini ya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengoreksi hidup kami, supaya segala perkataan, perbuatan, bahkan isi hati kami murni hanya satu tujuan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Engkau. Segenap pelayanan-pelayanan yang kami buat di hari ini, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah kami semua hidup untuk Engkau di hari ini. Kami memuliakan Dikau. Dan kami sungguh menyerahkan diri dalam tangan-Mu, sebab tidak ada sesuatu pun yang baik yang dapat kami kerjakan kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Itulah sebabnya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Berkati segenap pekerjaan kami di hari ini, berkati segenap tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan-pelayanan kami. Dan umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Bapa sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka hadapi, biarlah Bapa sendiri yang memberikan ketenangan jiwa untuk berharap kepadamu. Kepada mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Kepada mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, Bapa yang menolong dan menopang. Kepada mereka yang sedang bersusah hati untuk berkumpul dengan kedagingan-kedagingan mereka, Bapa tolonglah mereka supaya mereka berkemenangan di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Lalu ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan apapun yang akan kami buat di sepanjang hari ini. Sertai kami Bapa, anak-anak-Mu ini. Kami berseru dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.